Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu dengan NIM 2021 A1H144, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Konsep Dasar PPKN. Di sini saya akan membahas materi terkait konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi. Konsep demokrasi yang pertama, konsep-konsep demokrasi menurut para ahli. Demokrasi menurut Budiarjo adalah sebuah kata dari bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris, demokratis, yang diserap dari dua kata bahasa Yunani, demos dan kartos atau kratein. Yang ke-B, demokrasi menurut Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ke-C, demokrasi menurut Winata Putra. Demokrasi dilihat sebagai konsep yang bersifat multimedia sosial. Secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, prinsip secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan sikap dan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ke-D, demokrasi menurut Ahmad Sanusi. Ahmad Sanusi mengidentifikasikan 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang 1945, konsep demokrasi menurut Torres. Selanjutnya, yang kedua, tentang konsep demokrasi. Bekerja sama dengan Center for Civic Education, Calabasas, USA memberikan penjelasan bahwa demokrasi dipandang sebagai kerangka berpikir dalam melakukan pengetahuan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh rakyat, dan untuk rakyat, diterima baik sebagai ide, norma, sistem sosial maupun sebagai wawasan sikap perlu individual yang secara konseptual diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan. Yang ketiga, proses demokrasi yang diperlukan dalam sosial. Yang pertama, mengutamakan kepentingan hayalak atau pasar. Yang kedua, manusia sebagai makhluk memiliki potensi untuk mengembangkan kekuasaan dan kemampuan. Yang ke-C, memperhatikan keseimbangan antara partisipasi dan apatisme. Yang ke-D, untuk mencapai partisipasi perlu ada perubahan terlebih dahulu, serta perubahan itu sendiri akan diwujudkan adanya partisipasi. Selanjutnya, pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN. Yang pertama, pengertian pendidikan demokrasi. Suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi dimanapun berada, pada dasarnya untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan menginginkan warga negaranya memiliki wawasan, menyadari akan keharusan serta menampakkan partisipasinya sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Yang kedua, tradisi ilmu sosial. Yang pertama, tradisi yaitu tradisi citizenship transmission, yaitu menekankan bahwa pada esensi para siswa perlu mendapatkan pengetahuan sebagai kebenaran yang diyakini sendiri. Tugas guru menurut tradisi ini yaitu menyampaikan pengetahuan yang telah diyakini kebenarannya itu. Yang ke-B, tradisi social studies as social science atau social studies. Sebagai ilmu sosial, tradisi ini merupakan tradisi yang dimotori oleh para sejarawan dan ahli ilmu-ilmu sosial dengan tujuan untuk mengembangkan para siswa agar dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan metode dari ilmu-ilmu sosial sebagai sarana untuk menjadi warga negara yang efektif. Kemudian, fungsi dan peran sekolah dalam mengembangkan warga negara yang demokratis. Sekolah sebagai organisasi mempunyai struktur dan kurikulum sebagai bagian dan struktur biografi pendidikan SD, merupakan satuan pendidikan dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota.
yang pembinaannya langsung di bawah Dinas Pendidikan karena sekolah merupakan satuan pendidikan, maka di dalam sekolah terdapat komunitas yang terdiri atas pendidik. Maka di dalam sekolah terdapat komunitas yang terdiri peserta didik dan tenaga kependidikan. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.